Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Jadi di video kali ini saya mau sharing aja soal UPS atau catur daya tidak terputus. Ini untuk teman-teman semuanya yang misalkan membutuhkan power untuk perangkat-perangkat DC atau perangkat networking yang dia harus menyala terus selama 24 jam. Meskipun PLN itu terputus gitu kan, kita butuh backup power. Nah, itu biasanya kita pakai yang namanya UPS. Dulu untuk server-server internet itu saya pakai kecil-kecilan ya, server internet kecil-kecilan itu saya pakai UPS modifikasian seperti ini, Pak. Saya tidak bilang UPS modifikasian seperti ini tuh jelek, tapi kan ini outputnya AC ya. Aslinya UPS komputer gitu, terus dimodifikasi supaya kita bisa pasang baterai yang lebih besar gitu kan. Ini kan outputnya AC, terus kemudian karena ini modifikasian jadi sudah melewati limit yang ditentukan oleh pabrik gitu kan. Sedangkan untuk perangkat-perangkat networking saya pengen backup DC langsung begitu, tidak AC. Biasanya saya pakai UPS Kenika kecil itu, tapi di sini saya tanya ke teman saya ada nggak yang lebih besar kapasitasnya untuk alat yang lebih banyak. Nah, ini dia UPS-nya. Ini rekomendasinya yaitu dari Mars Riva Smart Mini DC UPS. Untuk tipenya adalah KP7 Pro. Bedanya untuk yang spesial dari UPS ini adalah ini UPS DC ya Pak ya, yang memiliki 11 DC output, 1 USB dan 1 buah power over Ethernet, dan dia sudah support gigabit untuk PoE-nya. Selain itu dia juga menggunakan baterai jenis LiFePO4 atau lithium ferrofosfat, dan dia memiliki digital LCD display dan punya overcharge dan juga over discharge protection. Ini penting karena ini akan membuat baterai yang dipakai oleh UPS ini tuh jadi awet begitu Pak. Untuk output maksimalnya bisa sampai 100 watt. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, Mas itu kuat ngangkat apa aja, perangkat apa aja. Nah, ini output maksimalnya bisa 100 watt. Jadi kalau misalkan Anda punya perangkat-perangkat yang kalau dijumlahkan itu setara 100 watt, berarti UPS Mars Riva KP7 Pro ini masih bisa digunakan untuk backup peralatan Anda tersebut. Dan misalkan itu kuat berapa lama Mas, begitu kan? Nah, itu tergantung juga perangkat Anda itu berapa WH ya. Kalau di sini baterainya dia 76,8 watt hour. Jadi kalau misalkan katakanlah Mikrotik ini 12 watt ya, tinggal 76 kita bagi ke 12 saja. Dapat berapa jam itu. Dan ini saya sampai beli 2 UPS Mars Riva ini. Kita taruh bawah dulu aja yang satu ya. Belakangnya seperti ini ya. Jadi dia bisa membackup berbagai macam perangkat, mulai dari ONT atau router, kemudian DVR, CCTV-nya, semonitornya juga bisa. Karena dia menyediakan power output yang sangat banyak sekali. Ini teman-teman bisa lihat untuk spesifikasinya seperti berikut. Oke, kita buka dulu. Oke, ini dia UPS-nya teman-teman. Bentuknya seperti OLT ya, seperti DVR gitu, se-DVR lah ini untuk besarnya. Di depannya ada tulisannya Mars Riva seperti ini, ada LED display-nya, kemudian ada soket powernya, dan untuk belakangnya di sini dia memiliki banyak sekali power Pak. Ada 1 buah output USB, jadi kalau misalkan teman-teman mau untuk ngecas HP bisa, terus untuk Raspberry Pi juga bisa. Ada 5 volt 2 ampere juga di sini ya. Tersedia 2, jadi lewat USB bisa, lewat DC soket juga bisa. Terus kemudian ada 10 soket DC, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 soket DC, 12 volt 5 ampere, karena rata-rata memang perangkat-perangkat networking itu kan 12 volt ya. Ini dia memiliki 12 volt, outputnya ada 9 total, dan ada 1 soket DC yang dia bisa kita switch dari 9 volt ke 12 atau 12 ke 9 volt. Jadi kalau misalkan kita butuh daya 9 volt, kita tinggal switch saja. Ini tersedia 1 soket ya teman-teman. Dan di sebelah kiri ini dia juga ada PoE atau power over Ethernet. Ini bisa sampai gigabit, ada PoE dan LAN-nya. Ini bisa kita switch juga, mau butuh power over Ethernet berapa volt, 24 volt bisa, 48 volt juga bisa. Kemudian di sini ada input AC-nya 100 sampai 240 volt, teman-teman. Dan di sini ada fan-nya untuk menjaga suhu dari mainboard si UPS Mars Riva KP7 Pro ini. Untuk paket pembeliannya nanti kita akan dapat kabel, 3 kabel DC to DC ya, dan juga kabel powernya. Terus kita dapat PoE converter juga. Kalau misalkan teman-teman jenis pasif power over Ethernetnya berbeda, kita bisa gunakan PoE converter ini begitu. Nah, ini rencananya UPS Mars Riva ini mau saya gunakan untuk membackup ini nih OLT sama Mikrotik. Nanti kita coba ya apakah bisa, bagaimana performanya kita lihat ya teman-teman. Di sini kan di
OLT yang HSGQ ini kemarin kita review. OLT ini powernya tersedia dua, jadi bisa kita power dari AC atau bisa kita power dari DC 12 volt. Nah, biasanya perangkat OLT itu 12 volt 5 ampere. Ini dia bisa output 12 volt 5 ampere si UPS Mars Riva ini. Jadi compact gitu Pak. Kalau misalkan kita taruh di rak atau di apa. Dan untuk mikrotiknya juga untuk adapternya ini kan 24 volt 0,3 ampere. Jadi kita bisa power juga di UPS Mars Riva ini di bagian 24 volt ini ya. Dan untuk mikrotiknya juga ini nanti kita juga bisa power lewat UPS Mars Riva ini. Nanti kita akan coba performanya seperti apa ya. Oke baik teman-teman, ini sudah kita nyalakan ya untuk UPS-nya. Ini sudah tak sambungkan ke listrik AC, listrik PLN. Teman-teman bisa lihat di sini juga sudah ada input voltage-nya. Jadi ini ada angka 197 volt ini adalah input voltage dari PLN. Nggak usah nyalakan tombol on, ini dia sudah nyala sendiri otomatis ya teman-teman. Ini tegangan di tempat saya PLN-nya tidak 220 tapi dia down di 198 volt. Normal sih ini masih. Kalau misalkan kita tekan tombol power ini lagi, nah ini ada outputnya. Jadi nanti kita bisa tahu perangkat kita itu berapa watt konsumsi dayanya dari sini. Oke ya, ini ada W tulisannya, tapi kamera gak kelihatan ya? Kelihatan gak sih? W. Nah, kelihatan ya. Wih, oke. Di sini saya mau coba untuk power si OLT saya. Ini saya punya OLT HSGQ ya. Dan di sini di belakang OLT-nya itu dia ada DC 12 volt. Ini saya kasih kabel soket DC seperti ini supaya ini bisa kita masukkan ke UPS Mars Riva. Karena kan soket bawaan UPS Mars Riva-nya kan DC to DC seperti ini. Jadi supaya di belakang bisa ketancap, di OLT-nya bisa ketancap. Nah ini saya akan coba tancapkan dulu untuk OLT-nya. Oke, untuk OLT-nya kan di 12 volt ya. Di sini kita pilih yang 12 volt juga. Saya gunakan yang ini. Terserah mau yang mana. Ini ada tulisannya 12 volt 5 ampere. Jadi saya pakai yang ini. Kita powerkan ini ke OLT-nya. Nah ini sudah kita powerkan ke OLT-nya. Apakah menyala OLT-nya? Menyala belum. Power terdeteksi, dia menyala normal. Dan ini sudah dilihat teman-teman, ada outnya, dia outputnya 3 watt. Untuk konsumsi daya OLT ini dia booting, ini masih booting. Booting ini di 4 watt 5 watt. Bagusnya UPS Mars Riva ini yang saya suka itu di belakang ini ada fan-nya, tapi dia nggak nyala. Dia akan nyala kalau suhu terdeteksi panas saja. Jadi kalau misalkan ini UPS-nya sudah overload atau panas, nanti fan-nya baru nyala. Jadi kan konsumsi watt-nya kan cukup irit gitu kan, tidak nyala terus. Nah di sini saya mau coba tambahkan untuk mikrotik ya. Apakah juga bisa menyala dengan UPS Mars Riva ini? Oke, di sini saya nyalakan mikrotik ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat mikrotiknya powernya nyala dan ini kabelnya teralir ke UPS Mars Riva yang di 12 volt sama ya. Dan di sini kalau kita lihat konsumsi dayanya di standby dua perangkat ini dia mengkonsumsi daya di 7 watt ya teman-teman. Jadi terlihat untuk outputnya menarik sekali. Oke, di sini sekarang saya mau coba untuk PoE-nya atau Power over Ethernet-nya ini ya. Jadi saya tancapkan dulu kabelan ke sini. Oke, sudah tertancap kabelan, teman-teman. Saya mau coba nyalakan perangkat saya. Di sini saya punya PoE extender dari Tarmok. Ini dia 48 volt. Jadi saya set dulu ke 48 volt. Oke, ini saya set ke 48 volt untuk PoE-nya. Jadi kita tinggal coba nyalakan. Apakah dia nyala? Oke, nyala ya untuk PoE extender dari Tarmok ini. Dia nyala on di 48 volt. Kalau nggak 48 volt nggak mau soalnya PoE extender yang ini. Ini kita coba lihat power konsumsi dayanya. Nah ini termonitor naik di 8 watt. Ini semuanya standby ya teman-teman. Belum ada traffic internet yang jalan. Jadi ini cuma nyala tok saja. Belum kita gunakan. Belum mikir. Perangkat-perangkat ini belum mikir. Jadi wattnya kecil. Kalau misalkan ini perangkat sudah mikir ada traffic yang jalan pasti konsumsi dayanya naik ya. Nah kalau misalkan teman-teman tanya kira-kira UPS Mars Riva ini bisa membackup peralatan-peralatan saya ini berapa jam begitu kan? Nah tinggal 76,8 Wh ini adalah storage dari baterainya. Kita bagi dengan 8 watt. Adalah watt output yang dihasilkan oleh Mars Riva untuk mengangkat OLT saya, perangkat-perangkat saya inilah ya. Dan ini mendapatkan 9,6, artinya dia bisa membackup 3 perangkat networking ini selama 9,6 jam, kurang lebih lah. Oke teman-teman, sekarang saya mau lihat apakah kalau misalkan AC powernya, AC inputnya mati, apakah dia bisa membackup
up atau menyalakan mikrotik saya ini dan juga OLT saya ini tanpa delay ya, tanpa dia harus jeda atau tidak. Jadi kita akan coba cabut. Ini tak cabut, teman-teman bisa lihat LED-nya kelihatan ya di situ. Ini tak cabut powernya. Nah, ini masih menyala tanpa berkedip sama sekali dan ini juga masih menyala. Ini AC inputnya sudah saya cabut, sudah tidak ada input lagi dan di sini outnya terbaca 8 watt. Ada status baterainya di sini dan ini inputnya nggak ada ya karena inputnya nggak terdeteksi, tidak ada input. Jadi kalau misalkan kita pencet tombol powernya tidak tersedia display inputnya di LED-nya. Menarik sekali ya, kalau misalkan baterainya tinggal berapa persen kita bisa lihat displaynya aja. Dan itu dia teman-teman unboxing singkat dan review sederhana dari UPS Mas Riva KP7 Pro ini. Nanti teman-teman kalau misalkan membutuhkan perangkat ini saya kasih link pembeliannya di deskripsi di bawah. Ini dia perangkatnya dan dia bisa nyalakan perangkat networking saya. Jadi cukup lumayan, bisa jadi pilihan teman-teman kalau misalkan mencari UPS buatan pabrik, nggak mau bikin sendiri. Biasanya kan teman-teman bikin sendiri tuh dari SCC panel surya dan lain macam sebagainya dengan baterai lithium begitu kan, atau dari aki. Nah kalau misalkan buatan pabrikannya kita bisa memilih Mas Riva KP7 Pro ini. Harganya juga cukup lumayan terjangkau dan fitur dan harganya setara. Dia juga sudah pakai baterai lithium ferrofosfat atau baterai LiFePO4 yang jangka hidupnya itu cukup lama begitu. Terima kasih, itu saja. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.